Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Senang sekali saya Mawaddah Warohmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana tentunya program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini di studio TVRI Jambi narasumber kita yaitu Dr. Herdiansyah, ya. SPTHT, BKL. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik Mbak. Lancar ya puasanya ya? Alhamdulillah. Baik dokter, menarik nih tema kita pada hari ini dokter ya, tentang kenali gejala polip hidung. Ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode ARA 0741 atau di nomor 0811743333. Mari langsung saja bertanya dengan narasumber kita hari ini, yaitu tentang tema kita mengenai kenali gejala polip hidung. Baik dokter, Ya, terima kasih telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini. Ya. Sebelumnya saya ingin lebih kenal dulu nih tentang dokter. Selayang pandang tentang dokter Herdiansyah. Ya. Yang mana ini spesialis THT, saya udah tahu nih, spesialis telinga, hidung, tenggorokan. Bedah kepala dan leher. Nah, BKL-nya ini ya dokter ya? Iya, Mungkin bisa jelasin nih kalau untuk pendidikannya sendiri sampai ke BKL ini seperti apa untuk pendidikannya? Kita persilahkan dok. Ya. Terima kasih Mbak. Saya coba jelaskan dari saya waktu jadi dokter umum, dari S1, kemudian jenjang ke dokter umum, kemudian setelah dari dokter umum, kita menempuh pendidikan spesialis. Nah, dari spesialis itu kita akan mendapatkan gelar dulu, cuman SPTHT KL. Tapi sekarang sudah berubah menjadi BKL, bedah kepala dan leher. Kalau KL itu sebelumnya apa kepanjangannya dok? KL itu kepala dan leher aja. Oh, kalau sekarang sudah bedah kepala dan leher. Bedah kepala dan leher. Berarti sudah bisa mengadakan operasi juga untuk spesialis THT yang mempunyai gelar di belakangnya BKL itu tadi. Wah, luar biasa sekali dokter. Baik dokter, membahas tema kita pada hari ini nih. Menarik, pemirsa juga pasti harus banyak tahu informasi mengenai polip hidung ini sendiri nih dokter. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang polip hidung ini seperti apa dan bagaimana untuk seseorang yang terkena penyakit polip hidung ini dok. Dipersilahkan dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini tentang polip hidung ini sangat banyak ya kasusnya, terutama di Jambi juga banyak kasus polip hidung. Jadi definisi polip hidung ini yaitu suatu abnormal pada daerah rongga hidung di mana terdapat jaringan lunak yang ada di rongga hidung berbentuk bulat atau lonjong, di mana di sana bentuknya mengkilat, berwarna putih dan bentuk abu-abu. Ciri khasnya. Ciri khas bentuknya. Ya. Itu lebih seperti berarti gumpalan begitu ya? Gumpalan ya. Dia akan muncul sendiri. Muncul sendiri karena ada proses inflamasi pada daerah kapum nasi atau daerah hidung kita. Berarti di pangkal hidung ini ya, di pangkal dok, hidung iya. Berarti kalau misalnya terjadi polip hidung itu sendiri dok, itu timbul apakah bisa seperti daging gitu dok, atau memang murni gumpalan dari lendir hidung kita nih dok yang menjadi tersumbat itu tadi dok? Ya. Kalau polip itu yaitu bentuknya di dalam gumpalan itu yaitu cairan. Cairannya terperangkap di daerah rongga hidung. Dari perangkap itu lama-kelamaan akan membesar dan mengganggu aliran udara yang masuk pada dari tubuh kita sendiri. Oh begitu. Berarti walaupun kita pilek pun dia nggak akan turun gitu dok ya? Itu kan logikanya biasa kalau kita pilek kan meleran ini dok. Nah itu berarti kalau yang terkena polip itu dia tidak akan turun cairan tersebut? Tidak akan turun karena susah untuk mengeluarkan. Tapi dia turun dengan sendirinya kadang-kadang. Oh bisa karena juga? Bisa juga terjadi ingus yang berlebihan. Oh begitu. Tapi itu berarti polipnya sembuh kalau misalnya langsung itu? Enggak, polip itu tidak bakal sembuh kalau tidak diobatin atau dilakukan tindakan operasi. Baik dok, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya dokternya, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai polip hidung ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Kami menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode ARA 0741 atau di nomor 0811743333. Mari bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu kenali gejala polip hidung.
Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dokter Herdiansyah, yang mana tadi sudah gambaran umum ya tentang seperti apa polip hidung itu dokter ya. Yaitu merupakan cairan yang muncul ya di pangkal hidung, kemudian nanti dia menggumpal ya, begitu ya dokter ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan ini tentang faktor usianya nih dok. Ada terkena pada usia berapa saja atau ada faktor pengaruhnya terhadap apa saja nih dok untuk penyakit polip hidung ini sendiri dok? Persilakan dok. Oke mbak, pasien dengan polip biasa rata-rata kalau dari jurnal itu rata-rata antara usia 20 sampai 40 tahun. Oke, dari penelitian ya, dari dokter penelitiannya, ya. Tapi yang di bawah dari usia anak-anak sangat jarang terjadi. Tapi polip ini banyak paling sering menyerang pada laki-laki ketimbang perempuan. Oh, ada kontraindikasi kepada laki-laki ya? Iya, kebanyakan pada laki-laki. Kemudian kalau untuk kepada anak-anak kecil itu, atau adakah pernah dokter punya pengalaman anak kecil di usia berapa nih dok yang terkena polip hidung? Polip hidung yang saya dapat selama saya menjadi dokter itu sekitar umur 14 tahun. Oh, tidak begitu baby atau balita banget nggak? Nggak, sangat jarang terjadi. Atau mungkin saya pernah mendengar anak bayi itu main-mainan sengaja dimasukin ke hidung, itu pembahayaannya kalau dibiarin bisa jadi polip hidung, atau itu memang akan menjadi tumor nantinya mungkin dok, atau seperti apa dok? Oh tidak, jadi kalau benda asing masuk di dalam kapung nasi atau daerah rongga hidung itu akan menyebabkan suatu infeksi pada daerah hidung itu sendiri. Lama-kelamaan akan terasa berbau busuk. Malah dianya ini ya dok ya, ada efek terhadap bau juga. Nah kalau untuk polip itu sendiri, cairan yang menyumbat tadi itu beraroma busuk atau tidak, atau seperti biasa aja? Biasanya seperti biasa aja. Oh baik, kayak pilek gitu aja pilek ya gitu dok aja, ya? Iya. Baik. Itu. Kemudian kalau untuk polip hidung sendiri dok, perbedaannya dengan sinus nih dok. Mungkin pemirsa ada yang tahu tentang sinus nih dok. Nah mungkin bisa dijelaskan adakah bedanya atau seperti apa nih posisi polip hidung terhadap sinusitis atau rhinosinusitis, namanya nama lengkapnya rhinosinusitis. Baik dok, mohon dijelaskan. Ya, jadi polip ini bisa menyerang bisa dari pasien dengan rhinosinusitis, bisa dengan pasien rinitis alergi atau pasien dengan asma. Jadi polip ini bisa menghingga kemana-mana. Jadi bukan berarti rhinosinusitis itu akan terjadi adanya polip, belum tentu. Jadi sangat berbeda. Jadi kalau rhinosinusitis suatu radang inflamasi kronik yang ditandai kurang lebih dari 12 minggu. Oh begitu. Berarti kalau untuk polip ini sendiri penyertanya kalau misalnya orang yang udah terkena sinusitis baru akan terjadi polip. Bisa terjadi polip. Tapi bukan berarti polip ini sebahaya sinusitis berarti. Sinusitis iya, benar. Baik dok. Kalau untuk polip ini sendiri tingkat pembahayanya stadium atau seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan. Polip itu sendiri terdapat 3 stadium, yaitu stadium pertama, polip itu masih berbatas pada kapum nasi atau daerah rongga hidung bagian tengah. Yang kedua, stadium 2 itu sudah keluar dari daerah kapum nasi atau daerah rongga hidung. Yang ketiga sudah keluar dari rongga hidung. Berarti bisa keluar, bisa terjadi pembengkakannya sampai ke lubang hidung yang kita bernapas. Iya, bisa terlihat dengan jelas kalau sudah terlalu besar. Nah, polip itu sendiri berasal dari daerah kompleks osteomiatal atau daerah kom namanya. Di dalam bagian hidung kita ini dok ya? Benar. Berarti kalau misalnya tidak ditanggulangi, dia bisa sampai besar sekali begitu dok? Iya, kalau tidak kita lakukan tindakan atau pengobatan, polip itu makin lama makin membesar. Jadi akan mengganggu sirkulasi pernapasan kita sendiri. Begitu dok. Nah kan tadi polip ini dokter mengatakan bahwa tidak begitu tampak dampaknya ya dok ya. Itu mungkin ada bisa dijelaskan apa-apa saja efek yang akan terjadi kalau seseorang itu terkena polip nih dok? Oh iya. Jadi efek dari polip itu sendiri banyak mbak. Jadi pasien bisa menyebabkan adanya obstruksi sleep apnea. Apa itu dok? Mungkin pemirsa juga bingung bahasa medisnya. Obstruksi sleep apnea itu jadi aliran udara yang masuk daerah dari hidung sampai ke paru-paru itu tersumbat. Makanya disebut obstruksi sleep apnea atau OSA. Jadi kadar oksigen dari tubuh kita berkurang karena pasokan oksigennya berkurang. Oh, cara pembedanya kita dengan pilek biasa dok. Misalnya kan kita pilek juga ada hidung tersumbat nih dok. Kalau ngadep kiri dianya sumbat kanan, ngadep kanan dia sumbat kiri. Nah itu tuh membedainnya terhadap kita terkena polip itu ada nggak dok kalau untuk orang awam untuk tahu, oh ini hanya pilek biasa nih. Oh ini polip hidung nih harus buru-buru berobat nih. Nah itu gimana dok? Jadi untuk mengetahui bahwa seseorang terkena polip atau tidak bisa kita lihat
dari gejalanya. Pertama, hidung terasa buntu, salah satu sisi atau kedua sisi. Itu dalam berapa waktu nih dok? Berapa waktu, berapa lama? Karena kan kalau orang pilek kan hidung juga buntu. Influenza biasa kan, buntu juga, meleran juga gitu loh kan dok. Kalau pilek biasanya kedua sisi. Sedangkan polip ini biasanya salah satu sisi. Bisa juga keduanya tapi sangat jarang. Oke dok, berarti kalau misalnya seseorang udah ngerasa hal tersebut, itu yang pertama dok, kalau ada tersumbat dalam waktu jangka berapa hari nih dok, untuk harus khawatir nih, oh ternyata nih kena polip hidung nih, nah gitu berapa hari dok? Kalau dari jurnal yang saya baca itu maksimal 10 hari, tapi kalau kita sudah ada gangguan lebih dari 3 hari, ada baiknya kita periksakan segera mungkin langsung ke klinik atau ke spesialis yang profesional di bagian itu dok ya. Terus kemudian juga dok, karena membahas tentang hidung nih dok ya, karena kayaknya sensitif sekali polip ini, tak terlihat dan juga hanya diketahui sama yang merasakan aja kan dok, karena kan kecuali kalau sampai keluar udah bengkaknya. Ada juga mungkin seseorang yang asal kena debu gitu dok, tiba-tiba langsung bersin sepanjang hari gitu dok. Itu seperti apa menurut dokter? Apakah itu terasa salah satu ciri-ciri polip hidung atau hanya alergi biasa dok? Ya, jadi kalau kita ada alergi debu, alergi dingin, nah itu belum tentu itu polip. Itu kemungkinan besar adanya rinitis alergi yang ada di dalam tubuhnya. Bisa alergi debu, bisa alergi dingin, dan bisa alergi misalnya cat rumah juga bisa. Sampai segitunya bisa dok, ya? Untuk alerginya. Karena cat rumah juga ada berbau-bau khas gitu kali khasnya dok, juga. Nah, berbeda dengan polip. Polip bisa juga adanya bersin-bersin juga ada. Tapi polip dia dengan gejala misalnya kita terasa adanya hidung ini tersumbat terus. Nah, seperti itu. Jadi keparahan polip ini sendiri dok, sampai bisa disebut tumor ya dokter ya? Iya, benar. Itu apakah tindakannya seperti apa atau penanggulangan penerapan terapinya seperti apa nih dok? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk polip itu termasuk salah satu tumor, tapi tumor ini dibagi dua, ada tumor jinak dan tumor ganas. Polip ini salah satu tumor jinak. Nah, jadi polip masih bisa dilakukan tindakan, bisa kita berikan terapi dengan obat-obatan dan tindakan operasi jika polip tersebut sudah terlalu besar pada pasien tersebut. Baik, jadi kalau untuk terapinya itu sendiri yang seperti menyemprotkan hidung itu kah dok? Bukan? Iya, benar. Nah kan saya juga ada sering mungkin ada beberapa VT saya lihat bahwa anak-anak bayi gitu dok, hanya disemprotkan hidung, kemudian di sebelah sisinya akan keluar lendir hidungnya itu dok. Itu bagaimana menurut kesehatannya dok? Atau menurut dokter spesialis THT sendiri ya? Ini untuk edukasi pemirsa di rumah. Kalau mungkin nanti mencontoh hal itu apakah boleh atau sebaiknya dilakukan oleh tenaga profesional atau seperti apa nih dok? Jadi fungsinya cuci hidung, cuci hidung istilahnya untuk sehari-hari itu sangat dianjurkan bagi kami di spesialis THT. Karena fungsi dari cuci hidung itu sendiri itu bisa mengangkat kotoran, debu, atau infeksi bakteri atau virus yang sudah mengendap di daerah hidung. Jadi ada baiknya kita lakukan cuci hidung namanya dengan larutan isotonis atau dengan NaCl. Itu sangat dianjurkan. Baik. Tapi kalau untuk bayi dok, saya melihat ada video itu bayi gitu dok yang sedang masih kecil, mungkin di bawah 5 tahun itu sama ibunya sendiri disemprotkan gitu pakai NaCl atau apalah itu dok. Itu apakah boleh atau sebaiknya jangan dok? Itu seperti apa dok? Ya, itu masih kontradiksi sih. Ya, tapi saran saya lebih baik kalau masih bayi lebih baik jangan dilakukan karena kalau kita semprotkan NaCl atau cairan isotonis bisa menyebabkan aspirasi pada bayi tersebut. Bisa berbahaya pada bayi tersebut. Jadi lebih baik dihindari dulu, jangan untuk yang bayi. Tapi kalau untuk orang dewasa aman aja sebenarnya dok ya, asal cairannya tepat ya. Iya, benar. Kalau di apotek boleh kita beli secara bebas ya dok ya? Boleh. Seperti cairan infus itu bukan ya dok? Benar. Nah, mungkin biar pemirsa tahu kalau ada yang kepengen cuci hidung sendiri, tapi tutorialnya harus benar-benar dipastikan dulu atau belajar dulu dengan ahlinya ya dok ya. Karena kan mungkin ini tindakan yang boleh dilakukan berulang ya dok. Itu berapa kali sebaiknya dalam berapa minggu atau sebulan sekali atau seperti apa dok? Kalau seminggunya kalau bisa 3-4 kali cucinya. Ya, jadi dengan cara kita beli NaCl atau larutan isotonis, kita semprotkan ke hidung dengan cara duduk, kepala ditundukkan dan kita cuci. Jadi kalau bisa cuci hidung ini bisa keluar dari yang sebelah hidungnya atau lewat mulut. Nah, itu lebih bagus.
Itu ketelan nggak nanti ya dok ya? Sebenarnya kan logikanya karena saya belum pernah nyoba, itu apa bakalan ketelan dok air NaCl-nya tadi? Iya, nggak apa-apa ya? Nggak jadi masalah NaCl karena itu juga tidak berbahaya. Baik, makanya sudah disarankan untuk baiknya bagi orang yang dewasa ya dok ya, karena kalau anak-anak takutnya mungkin keluar isi perutnya yang lain gitu, karena belum bisa memaintain gitu ya, seperti apa untuk hal itu. Baik dok, nah sekarang nih kita membahas tentang tindakannya nih dok. Misalnya tadi udah dengan terapi. Kemudian kalau yang selanjutnya sampai ke tingkat operasi ya dok ya? Iya. Saya ngelihatnya dokter ada bawa alat peraga nih dok. Berarti kalau kita awal untuk melihatnya, berarti dengan alat apa nih dok? Apa namanya nih dok? Ini saya bawa alat. Ini alatnya ya maksudnya ya alat sehari-hari saya. Seperti jadi kamera alat kayaknya ya dok seperti ya? kamera. Ini tidak terlalu mahal. Boleh bisa dibeli di tabnya. Bisa dibeli di online juga ada, murah kok alatnya. Oh, begitu. Jadi kalau bisa kamera gitu ya dok? Iya. Kalau diarahkan? bisa dia pemeriksaan dari hidung untuk mengetahui, tapi ini agak susah untuk mengetahui yang ada di atas. Tapi kalau yang masih tengah masih bisa masuk ke dalam hidung. Terus kalau ini juga bisa berfungsi untuk melihat telinga. Oh iya, ngelihat kotoran dalam telinga begitu. Nanti akan tampil di gadget kita. Di gadget kita. Nah, tapi kalau kami sebagai spesialis THT, ini alatnya khusus seperti ini. Dia dengan kamera khusus. Ujungnya itu juga kamera ya dok? Iya. Berarti saat tindakan beroperasi juga di kamera di ujung itu? Iya, pakai alat sendiri nanti kita sambungin. Nanti berarti saat operasi sepanjang itu akan dimasukkan dok? Boleh saya pinjam dok? Enggak semuanya. Ini agak mengerikan. Ini untuk alat saat tindakan operasi ya dok ya? Tapi itu bios total ya dok kalau untuk kegiatan tindakan operasi polip hidung ini? Tapi tidak semua masuk dalam situ semua, enggak. Oh begitu. Sekira-kiranya aja. Ini nggak pakai listrik dok? Pakai nanti. Nanti kita sambungin, ada alat khususnya, scoopnya. Oh begitu. Itu sebagai alat ini aja, hiasannya seperti ini aja. Ini kali ini kan untuk sehari-hari. Kalau itu untuk tindakan, akan kita lakukan tindakan operasi seperti lebih panjang ya dok ya. Berarti ini yang lebih bisa nampak kepada polipnya itu sendiri. Di dalam, terutama di daerah kapumnasi bagian meatus media. Besi ya dok ya? Iya. Jadi lumayan juga kalau untuk yang operasinya. Iya, itu aman kok. Aman ya dok ya? Sudah sesuai standar. Standar dari sananya, dari pabriknya. Baik dok. Oke. Ya. Terima kasih dok. Nah lanjutnya dok, berarti tadi kan dokter udah bilang nih kalau orang yang polip ini akan kontraindikasinya lebih kepada pria. Iya. Nah itu berarti kalau pria perokok ini dok, berarti ada rentan gampang untuk lebih mudah terkena polip hidung atau seperti apa nih dok? Mohon diedukasi nih dok. Iya, salah satu faktor risikonya pasien dengan perokok berat bisa menyebabkan adanya polip hidung. Begitu. Berarti karena mungkin adanya aktivitas zat-zat seperti zat dari rokok tersebut. Akan terkena kontraindikasi ya. Iya. Berbahaya berarti ya dok. Sangat berbahaya. Nah kemudian polip hidung ini mohon maaf dok, apakah bisa menyebabkan kematian dok? Untuk dari polip hidung sendiri misalnya dibiarkan nih berlama-lama dibiarkan, ada mungkin takut operasi, takut deh ke dokter apalagi spesialis THT, ntar nggak bisa napas lagi. Nah sebenarnya ini seperti apa edukasinya dok? Apakah setelah tahu ada yang membenjol itu memang harus langsung dioperasi atau seperti apa nih dok? Ya, jadi polip terutama itu tidak akan menyebabkan terjadinya mengarah ke karsinoma, tidak. Tapi akan mengganggu kita beraktivitas atau pada saat istirahat. Berpengaruh ya dok ya sama aktivitas harian kita. Iya. Nah, jadi polip itu tergantung dari stadiumnya untuk kita lakukan tindakan. Jika stadium 1 dan 2 masih bisa kita lakukan terapi, yaitu dengan cara pemberian terapi, yaitu obat semprot hidung, yaitu kortikosteroid intranasal, dan terapi oral. Oh begitu. Jika tidak ada perkembangan, baru kita lakukan tindakan. Baik dok, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya dok, nanti kita bahas lagi lebih detail tentang hal ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Kami menantikan partisipasi Anda, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133.
Mari silakan apabila ada pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, yaitu tentang pahami dan kenali tentang gejala polip hidung, silakan langsung saja menghubungi Studi TVRI Jambi pada hari ini. Tentunya langsung pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Dr. Herdiansyah, SPTHT BKL. Iya, alhamdulillah. Baik dokter, tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang apa itu polip hidung dan seperti apa faktor indikasinya terhadap orang-orang yang usia di berapa saja gitu kan dok. Kemudian yang ingin saya tanyakan nih, sebenarnya apa yang akan terjadi pada seseorang apabila dia terkena polip hidung nih dok? Dampaknya seperti apa yang akan terjadi kepada penderita polip hidung ini dok? Atau mungkin sehingga apabila dibiarkan gitu, tidak ditangani, itu akan jadi seperti apa dok? Silahkan dok. Dampak pada polip hidung ini banyak, jadi bisa menyebabkan terjadinya dari rhinosinusitis dengan polip, itu bisa menyebabkan infeksi berat pada daerah selaput otak kalau kita biarkan secara terus-menerus. Nah itu bisa. Terus bisa diakibatkan, bisa terjadi pasien tersebut OSA atau obstruksi sleep apnea yang bisa kadar oksigen pada pasien tersebut berkurang. Jadi pasien sering ngantuk, sering lemas seperti itu. Lebih ke aktivitas harian juga ya dok ya? Apalagi kalau pasien dengan adanya asma bisa memperburuk daerah pasien asma tersebut. Banyak, jadi karena apalagi hidung tersumbat kan jadinya dok ya? Kan jadinya memang fungsi pernafasan juga akan berpengaruh ya dok ya? Benar. Kemudian juga bagi orang yang asma itu tadi dok, berarti misalnya bawaan nih. Nah untuk polip hidung sendiri ada faktor keturunan nggak dok untuk terkena penyakit polip ini? Ya, dari faktor keturunan yang saya baca itu sangat jarang terjadi. Jadi karena dia ada imunitas yang diturunkan seperti rinitis alergi atau asma, itu faktor memperberat. Jadi adanya faktor memperberat, bisa timbulnya adanya polip hidung pada pasien tersebut. Oh begitu, berarti bukan murni keturunan ya? Kalau ibu atau ayahnya polip, anaknya juga bakalan terkena polip, bukan ya dok ya? Hanya faktor pemberat. Pemberat aja. Kalau ternyata ada yang tersumbat atau karena alergi sesuatu, berarti dia akan berpengaruh menjadi polip. Iya. Begitu ya dok ya. Berarti kalau misalnya seseorang terkena polip ini nih dok, sudah terkena nih dok ya, itu apa saran dokter mungkin sebaiknya, atau menjauhi debu atau seperti apa, atau ke aktivitas hariannya seperti apa mungkin untuk saran dari dokter mengenai orang yang terkena polip hidung nih? Ya, faktor pencegahannya ya. Iya, benar. Jadi saran saya sebagai dokter spesialis THT BKL, jadi yang pertama lingkungan yang paling terutama. Jadi lingkungan kita harus bersih kalau bisa. Jadi kalau bisa debu, terus daerah-daerah sekitar kita harus bersih kalau bisa. Kemudian kalau bisa kita praktekkan cuci tangan secara teratur. Oh berpengaruh ya dok, karena selalu memegang hidungnya dok ya, nanti akan jadi malah ini kumannya ya gitu dok ya. Jadi kalau bisa biasakan hidup bersih, dan kemudian usahakan selalu cuci hidung. Nah itu saya tekankan lagi, cuci hidung sangat berpengaruh pada setiap manusia, pasien yang dengan riwayat asma, rinitis alergi, rhinosinusitis kronik, sangat berpengaruh karena bakteri, virus akan hinggap di daerah hidung terutama. Makin memburuk. Jadi kita sarankan untuk cuci hidung. Seperti itu dok ya. Kalau untuk konsultasi ke dokter itu sendiri dok, itu biasanya seseorang yang terkena polip hidung itu sebaiknya dalam berapa waktu, atau mungkin pengulangan dok? Atau mungkin pengalaman nih dokter sebelumnya pernah bertemu dengan pasien yang mungkin ringannya seperti apa, atau sampai beratnya seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Jadi selama saya bekerja banyak bervariasi. Saya dapat pasien terakhir anak umur 14 tahun dengan polip yang sudah sudah penuh, maksudnya sudah grade 3. Besar jadi ya, jadi kita lakukan tindakan operasi untuk pengangkatan polip pada pasien tersebut. Nah, alhamdulillah sudah kontrol berapa kali, alhamdulillah anak tersebut sembuh dan beraktivitas kembali. Itu ada kemungkinan terjadi pengulangan kah dok? Misalnya dia sebelumnya ada riwayat dia udah polip nih, mungkin setelah beberapa waktunya dia sembuh, ada kemungkinan pengulangan lagi dok, karena mungkin dia jadi lebih rentan gitu dok, ada nggak? Iya, makanya kita balik lagi, kita harus bersihkan diri kita. Pertama lingkungan, tubuh kita sendiri, rajin cuci tangan, dan kita rajin mencuci hidung. Polip itu akan muncul lagi jika kita dalam keadaan kotor.
atau sering terpapar zat-zat seperti debu, polusi udara atau yang bersifat adanya zat-zat yang bisa menghidap di daerah daerah hidung kita sendiri. Apakah semudah itu nih dok kita terkena polip hidung kalau misalnya kita sering berhadapan sama debu atau mungkin kita punya imun sendiri? Nah atau mungkin ada juga seseorang itu yang imunnya rendah sehingga gampang terkena polip hidung seperti itu dok? Sebenarnya imunitas tubuh kita penting, sangat berpengaruh. Makanya kita beraktivitas kalau bisa keluar rumah pakai masker juga. Jadi untuk proteksi diri kita terhadap debu. Tentunya tetap harus jaga pola hidup sehat ya dok ya, sesuai dengan program kita nih dok, yang mana kita selalu memberikan edukasi, bukan hanya tentang THT saja kan, atau mungkin bagaimana cara supaya bisa hidup lebih baik, lebih teratur begitu ya dok ya. Benar. Karena ternyata lingkungan saja berpengaruh ya dok. Sangat berpengaruh lingkungan. Bisa terkena polip hidung. Kemudian kalau seseorang itu misalnya dia memang terpaksa nih dok sudah di lingkungan yang mungkin rentan banget nih dok, yang memang seperti daerah proyek gitu kan dok, berarti disarankan tadi seperti pakai masker ya dok ya. Lebih baik kita lakukan pencegahan terlebih dahulu dengan cara edukasi kepada pasien tersebut. Jika terdapat gejala seperti hidung terbuntu, atau sering mengeluarkan ingus berwarna jernih atau berwarna keputihan, atau sering sakit kepala. Nah itu adalah salah satu gejala dari polip hidung tersebut. Dia sakit kepala penuh atau hanya di bagian hidung itu? Itu kan sinus juga seperti itu ya dok ya, ada juga hanya sakit di bagian pangkal hidung ini gitu. Bisa dari pangkal hidung, pangkal kening ini bisa juga ke bagian atas. Jadi untuk lebih jelas atau lebih pastinya itu memang harus baiknya konsultasi ke dokter ya dok ya, karena lumayan kalau untuk gejala polip hidung ini sendiri antara dengan sinus juga agak hampir mirip ya dok ya. Cuman parahnya lebih parah sinusitis ya, dok, ya. Kalau seseorang yang habis operasi nih dok, itu recovery-nya menuju kesembuhannya itu berapa rentan waktunya nih dok? Penyembuhannya, misalnya udah operasi nih, kemudian yang memang benar-benar udah bisa dinyatakan, udah bersih, udah nggak, polipnya nggak ada lagi, itu berapa lama biasanya dok? Biasanya habis pasca operasi, kita kontrol pasien satu minggu datang ke Poli THT untuk kita evaluasi dengan endoskopi yang saya tunjuk. Jadi dia pertama evaluasinya tidak ada tanda-tanda atau gejala yang saya sebutkan tadi seperti beringus, hidung buntu, sakit kepala sudah tidak ada lagi. Kemudian kita cek dengan namanya nasoendoskopi alatnya. Nah itu nanti kita lihat bagian daerah kapumnasinya, daerah meatus medianya, apakah ada polip atau tidak. Nah bisa kita lihat di situ. Jadi kalau untuk kesembuhannya insya Allah dalam 1 bulan pasca operasi insya Allah pasien sudah sembuh. Oh begitu dok ya, kalau setelah dilakukan tindakan dengan baik gitu ya dok ya. Cuman kalau yang dibiarkan yang berbahaya ya dok ya, berarti bisa melebihi ukuran hidung bengkaknya dok? Iya, jadi dia penuh daerah kapumnasi ini atau daerah sinus hidung ini penuh dianya. Terlihat di mata kita sendiri bisa terlihat. Tapi pasti sudah sangat tidak nyaman ya dok ya? Iya, pasti tidak nyaman. Kalau dibiarkan pun dampaknya juga pasti banyak ke hal lain ya dok ya? Benar. Bukan hanya cuman ketutup aja, tapi juga pasti lebih kurang bersih jadinya dok ya? Benar. Dan kalau dia pilek biasa nih dok, misalnya nih, itu kan sama cairannya sama-sama keluar nih dok. Itu ada kemungkinan bisa cairan polip hidungnya juga yang keluar berarti ya dok ya? Kalau misalnya dia pilek, bisa bersih sendiri kah gitu? Itu pertanyaan saya, kan sering banget nih mindset seseorang itu udah agak nanti paling hilang sendiri. Gimana nih kalau di polip nih dok? Ya kalau pilek kan berbeda dengan polip. Kalau pilek itu biasanya 3-4 hari dia bisa sembuh. Sedangkan polip itu dia 3 hari masih netap. Pileknya terus menerus. Nah itu perbedaannya jauh dengan flu biasa. Iya karena kan banyak mungkin berpikir ini flu biasa nih gitu loh kan dok. Atau mungkin kalau flu biasa mungkin tidak akan sampai dia demam juga nggak dok? Jadi bakalan demam juga nggak? Bisa menyebabkan demam juga polip itu karena menyerang imunitas tubuh kita. Betul. Iya makanya jika kita terdapat gejala seperti yang saya sebutkan tadi, ada baiknya diperiksakan secara langsung ke dokter THT. Karena kalau kita biarin biasa tiba-tiba timbul polip, kalau sudah besar itu akan susah untuk dilakukan pemberian terapinya. Oh begitu dok ya. Saking parahnya kalau misal terkena polip ini bisa sampai nggak bisa mencium dengan baik nggak? Misalnya kayak indera penciumannya jadi melemah atau bahkan hilang sama sekali, bisa begitu dok?
Itu dampaknya juga? Iya, dampaknya juga. Namanya anosmia, bisa penciuman hilang. Seperti itu, karena adanya massa atau tumor yang ada di daerah kapum nasi. Berarti sebelah sisi, bukan kedua-duanya jadinya dok? Atau memang karena hal tersebut jadi melemahkan seluruh indera penciuman kita dari hidung itu tadi? Enggak, biasanya salah satu sisi atau keduanya bisa terjadi. Tapi rata-rata satu sisi aja. Kan dia terhubung ya kan dok ya? Iya. Berarti kemungkinan bisa jadi dua-duanya juga bisa ya dok? Iya, ya? bisa dua-duanya, bisa salah satu sisi. Jarang kali ya? Jarang, tapi lebih banyak itu pada satu sisi aja. Bisa lari ke kuping juga nggak dok? Karena kondisinya kan kalau secara logika kita lihat kan berhubungan nih. Ke kuping juga ada kemungkinan penyebabnya dok? Kalau kuping dia berhubungan dengan namanya tuba ostacii dari daerah hidung sampai ke telinga. Nah itu berhubungan di nasofaring daerah belakangnya lagi. Nah tapi kalau polip ini di daerah depan. Jadi paling berhubungannya karena dia mampet aja kalau kita sisihkan. Nah itu kadang kan ada perasaan kayak ke kuping gitu ya, tapi enggak berarti ya dok? Tidak ya? juga. Terus juga kalau ada yang lendir yang kayak tergantung terus itu dok, itu tuh apakah polip hidung atau dahak yang tak terkeluarkan gitu dok? Misalnya seperti ada lendir nih dok, di pangkal tenggorokan kita atau antara hidung, dikeluarkan dari hidung nggak bisa, diludahkan nggak bisa, itu kemungkinan polip dok? Salah satu penyebab, salah satu dari polip itu namanya postnasal drip. Jadi ingus dari hidung yang turun di daerah tenggorokan, itu salah satu gejalanya. Oke, berarti ada kemungkinan itu merupakan polip hidung ya? Berarti pemirsa kalau ada yang ngerasa gejala seperti itu boleh dikonsulkan langsung ke dokter ya, dokter ya. Karena takutnya dibiarkan lama itu malah yang menjadi bengkak itu ya dok ya? Menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya polip. Iya, mungkin kadang nggak pilek, nggak batuk berdahak, tapi kok ada lendir begitu, gitu. Berarti itu kemungkinan polip dok ya? Polip, Kalau untuk di usia lanjut usia dok, adakah dokter menemukan pasien yang terkena polip hidung ini dan seperti apa penanganannya dok? Ya, kemarin terakhir saya di Rumah Sakit Bayangkara dapat kasus pasien umur sekitar 60 tahun. Dia dengan keluhan hidung buntu, awalnya dia menganggap biasa aja. Tapi lama-kelamaan makin buntu dan tidak bisa kalau pada saat tidur tidak bisa bernapas sama sekali karena cairannya mampet, terus polipnya mampet, jadi napas lewat mulut. Jadi dia sangat susah untuk tidur dengan nyaman. Oh, jadi itu gimana penanganannya kemarin dok? Apalagi terhadap lanjut usia nih dok? Apakah di lanjut usia, karena lanjut usia jadi nggak bisa diadakan operasi gitu nggak ya dok? Enggak, jadi tergantung dari pasien tersebut. Kalau sudah sekiranya pasien tersebut sangat terganggu, ada baiknya kita lakukan tindakan dengan segera. Oh gitu. Itu apakah yang ibu-ibu yang lanjut usia tadi dianya dibiarkan lama gitu dok, sehingga baru di usia lanjut baru ketahuan itu polip, atau memang baru muncul ketika usia tua gitu dok? Ya biasanya kalau sering pilek atau ingus ingus biasa dibiarin aja kadang. Pas sudah ada kelihatan benjolan atau mampet banget baru datang. Nah, jadi kita belum tahu juga dia udah dari berapa lama gitu dok ya. Baik dok. Baik dok, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya dok ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih bersama Dr. Herdiansyah, SPTHT, BKL. Baik dokter, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara ini dokter, dalam program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Saya mohon kesimpulannya nih dok, untuk tema kita hari ini yaitu tentang kenali gejala polip hidung dok, dipersilakan. Iya baik. Ada baiknya kita sebagai menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita menemukan gejala seperti hidung buntu, terus keluar ingus secara terus-menerus, kemudian sakit kepala, kemudian ada rasanya mengalir di tenggorokan, ada baiknya kita langsung memeriksakan diri kita ke dokter atau ke puskesmas atau dokter ahli. Kemudian saran saya, ada baiknya kita selalu hidup sehat dengan cara makan makanan yang sehat, terus kemudian kita rajin mencuci hidung, terutama pasien dengan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, dan sering pula memakai masker dan sering pula cuci tangan. Itu aja.
Berarti sangat penting sekali dok, jaga pola hidup sehat nih. Iya, pola hidup sehat. Kalau saya selalu mengingatkan pemirsa untuk selalu pola hidup sehatnya dijaga, makanannya dijaga, hingga lingkungan pun juga sangat mempengaruhi ternyata ya dokter ya. Yang mana dokter sudah menyampaikan tadi beberapa penyebab-penyebabnya dari polip hidung itu sendiri. Kemudian jangan dibiarkan berlarut begitu ya dok ya. Karena akan sangat berbahaya dampaknya apabila penyakit apapun berarti ya dok ya. Kalau misalnya kita sudah merasa ada yang ganjal harus dibawa ke dokter atau konsultasi ke klinik terdekat paling ya dok ya. Baik dokter, terima kasih dokter penjelasannya pada hari ini. Semoga bermanfaat juga untuk pemirsa yang berada di rumah dan terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawada Warahma beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.